Hai semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah teks refleksi dari Mutiara Iman yang jujur aja ngena banget. Teks ini nggak mulai dengan teori teologi yang ribet, tapi justru langsung narik kita ke sebuah kisah kemanusiaan yang super mendalam. Gini, coba deh bayangin sebentar. Sebuah malam yang benar-benar sunyi, tapi di dalam sebuah rumah rasa khawatirnya tuh kerasa berat banget. Disinilah cerita kita bermula. Momen dimana gelapnya malam ketemu langsung sama keputusasaan nyata dari sebuah keluarga kecil. Mama, apakah kita masih punya beras untuk minggu depan? Nah, dengar pertanyaan kayak gini dari seorang anak, itu bukan sekedar pertanyaan biasa kan? Ini tuh jeritan ketakutan yang paling mendasar. Bayangin aja bayang-bayang kelaparan dan kemiskinan yang benar-benar mencekik mereka saat itu. Teks ini tuh nggak mau basa-basi. Kita langsung diajak buat merasain ketakutan yang benar-benar nyata. Dari seorang anak yang nggak tahu besok mau makan apa. Udaranya seketika kerasa tegang banget. Terus coba posisikan diri kita jadi ibunya. Ibu Ana. Respon yang dia kasih tuh lembut banget. Tapi, beban di baliknya kerasa luar biasa berat. Dia benar-benar terjebak di situasi yang serba salah. Mau nyelamatin atap di atas kepala mereka hari ini, atau mastiin perut anak-anaknya keisi besok. Katanya, ibu sedang berusaha mencari uang untuk membayar kontrakan. Untuk beras, nanti ibu akan berusaha mencari jalan. Wah, kalimat ini tuh benar-benar ngerangkum perjuangan banyak banget orang di luar sana yang harus bertahan hidup dari hari ke hari. Ini titik di mana semuanya kelihatan buntu banget. Tapi tunggu, perhatiin deh gimana suasananya tiba-tiba berubah. Di tengah kecemasan yang lagi memuncak itu, ada interupsi yang sama sekali nggak keduga. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Di tengah malam buta yang lagi tegang-tegangnya, ketukan ini tuh jadi semacam titik balik. Kita mungkin ikut deg-degan bareng Ibu Ana. Jangan-jangan itu yang punya kontrakan mau ngusir mereka. Atau siapa nih? Ketukan ini seketika mecah kesunyian malam dan langsung ngubah tempo ceritanya. Fokus kita sekarang benar-benar tertuju ke pintu kayu itu. Pas pintunya dibuka, ternyata yang datang itu Novi, tetangganya. Dan apa yang dia bilang, itu bukan cuma sekedar sapaan basa-basi. Itu adalah jawaban instan buat rasa lapar yang dari tadi ngancem keluarga ini. Ada umat di lingkungan kita yang menitipkan beras. Wah, kehadiran Novi ini bukan cuma nyelesain masalah si anak di awal tadi, tapi ibaratnya dia bawa cahaya yang anget banget ke dalam cerita ini. Ruangan yang tadinya kerasa dingin dan sempit karena cemas, perlahan jadi kerasa lebih lega. Ketegangan yang mencekik tadi langsung hilang, diganti sama kelegaan yang luar biasa. Nah, poin yang paling krusial tuh justru ada di reaksinya Ibu Ana. Waktu dia ngelihat karung beras itu, matanya berkaca-kaca. Kenapa? Karena yang dia lihat bukan cuma sumbangan makanan dari tetangga. Dia ngelihat bukti nyata kalau Tuhan itu benar-benar turun tangan. Dia sadar kalau Tuhan dengerin rasa putus asanya di malam yang gelap tadi. Katanya, puji Tuhan, kasih Allah sungguh nyata bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Rasa syukurnya ini ngingetin kita kalau harapan, sekecil apapun itu nggak pernah sia-sia. Lihat kan perubahannya, dari rasa takut yang lumpuh banget, jadi iman yang super kuat. Cerita yang nguras emosi ini sebenarnya lagi ngebangun satu fondasi teologis yang kuat banget teman-teman. Teks ini lagi ngehubungin kejadian sehari-hari tadi sama satu kebenaran penting. Tuhan itu hadir secara nyata. Lewat apa coba? Ya lewat perhatian-perhatian sederhana. Waktu tetangga-tetangga itu gerak ngumpulin beras, sebenarnya itu tuh wujud fisik dari kasih Tuhan. Tangan yang mau berbagi, menghibur, dan menolong, itu adalah tangan Tuhan sendiri yang lagi kerja secara nyata di dunia, nyentuh langsung kehidupan orang-orang yang butuh. Dan ini bawa kita ke inti dari semua pesannya. Mari kita lihat ayat dari Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi sempurna menjadi satu. Ini tuh doa Yesus buat sebuah kesatuan sempurna. Terus, apa hubungannya sama beras tadi? Erat banget. Kesatuan ini tuh bukan cuma teori teologi di awang-awang. Kesatuan ini justru kebukti ke dunia waktu kita ngelakuin tindakan nyata buat satu sama lain. Waktu Novi datang bawa beras, dan warga ngebantu Ibu Ana, mereka tuh lagi wujudin doanya Kristus loh. Dunia jadi tahu kalau kasih Tuhan itu beneran ada, ya lewat pergerakan nyata kita ke sesama. Yang bikin makin menarik, teks ini juga ngutip kebijaksanaan dari salah satu bapak gereja awal, yaitu Cyprianus dari Kartago. Menakjubkan banget gak sih, gimana konsep kuno kayak gini masih relevan banget sama masalah modern kita. Ratusan tahun yang lalu loh, Cyprianus ngomongin soal belas kasih Tuhan yang selalu nyata. Dan hari ini, kita lihat itu kejadian beneran dalam bentuk dukungan komunitas buat keluarga yang kesulitan bayar kontrakan. Ini buktiin kalau ajaran cinta kasih tuh nggak pernah berhenti bergerak. Dia terus ngalir dan gak lekang oleh waktu.
Oke, sekarang bagian yang menantang nih. Terus apa yang bisa kita lakuin? Teks ini ngerangkum misi kita atau misio, jadi langkah-langkah yang benar-benar bisa kita praktekin. Berbagi, menghibur, dan menolong. Ini bukan cuma kata-kata pasif ya, ini tuh panggilan buat bertindak. Kita benar-benar ditantang nih. Mau nggak kita melangkah keluar dan jadi perpanjangan tangan Tuhan di lingkungan kita sendiri? Sama kayak umat yang peduli sama Ibu Ana tadi, kita diundang buat mecahin kegelapan orang lain pakai tindakan yang nyata dan dinamis. Sebelum kita kelar, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Ini terinspirasi dari doa oratio di dalam teksnya, doa yang minta Roh Kudus buat membarui muka bumi. Gini, kalau Roh Kudus benar-benar membarui muka bumi hari ini lewat tangan kalian, pintu siapa yang bakal kalian ketuk malam ini? Coba pikirin, siapa di sekitar kalian yang mungkin lagi diam-diam nanya apa mereka punya makanan buat besok? Semoga sesi uraian ini bisa ngebuka hati kita buat mulai melangkah ya. Makasih udah nemenin saya belajar hari ini, dan selamat menjalani hari yang penuh berkat.